Seorang wanita di Pontianak, Kalimantan Barat tewas setelah terpental dari treadmill dan jatuh dari lantai 3 tempat fitness. Korban tewas karena mengalami pendarahan di kepala. Setelah sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat selama 3 bulan lebih, unit Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan Hendra Deriana, DPO kasus penganiayaan perias pengantin. Dan tim Opsnal Polres Merauke mengungkap kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Jalan Misi. Polres Merauke berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku, sementara pelaku ketiga masih buron. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Sabtu 22 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi. Inilah Presisi Pagi selengkapnya. Seorang wanita di Pontianak, Kalimantan Barat tewas setelah terpental dari treadmill dan jatuh dari lantai 3 tempat fitness. Korban berinisial FN tewas akibat mengalami pendarahan di kepala. Peristiwa tewasnya pengguna treadmill ini terjadi di K-Gym di Jalan Paris 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa lalu. Kapolresta Pontianak Kombes Ade Haryadi menduga korban tidak terbiasa memakai treadmill sehingga terpental. Sementara Kasatreskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati mengatakan adanya kejanggalan posisi treadmill karena pada umumnya treadmill diletakkan menghadap jendela. Sementara di lokasi kejadian treadmill membelakangi jendela. Selain itu jendela di belakang treadmill tampak terbuka. Korban diduga kelelahan dan terhuyung ke belakang. Karena posisi jendela terbuka, korban langsung terjengkang dan jatuh. Korban diketahui tewas di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Hasil visum menunjukkan korban meninggal karena pendarahan di kepala. Hingga saat ini aparat masih mendalami penyelidikan lebih lanjut. Setelah sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat selama 3 bulan lebih, unit Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan Hendra Deriana, DPO kasus penganiayaan perias pengantin yang terjadi di Jalan Ciaul Pasir Cikole pada Maret lalu. Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan Hendra Deriana, DPO kasus penganiayaan perias pengantin yang sempat terjadi di Jalan Ciaul Pasir Cikole, Kota Sukabumi pada 10 Maret 2024. Setelah sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat selama 3 bulan lebih, Hendra Deriana berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di Gang Doa Ibu, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi pada hari Senin 17 Juni 2024 sekitar pukul 3 sore. Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 15.00 pelaku dapat kita tangkap di daerah Doa Ibu, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi Kota. Terima kasih atas kerjasama dari warga masyarakat. Berkat kita sebarkan DPO, daftar pencarian orang pelaku ini,
masyarakat telah menginformasikan kepada kami keberadaan pelaku di wilayah Citamiang. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari warga masyarakat yang peduli akan keberadaan pelaku, sehingga kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO ini pada tanggal 17 Juni 2024. Kepada masyarakat agar melaporkan kepada kami setiap gangguan masyarakat atau baik tindak pidana maupun gangguan lainnya, Kamtipmas di call center 110 atau lapor polisi Siapmas 0811 654 110. Kami sudah menyiapkan petugas 1x24 jam dan menyiapkan baik personil maupun ini untuk diteruskan kepada seluruh anggota patroli maupun anggota piket dari Satreskrim untuk memberikan respon baik gangguan Kamtipmas yang dilaporkan kepada kami maupun gangguan tindak pidana yang lainnya. Kasatreskrim dan tim Opsnal Polres Merauke kembali mengungkap kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Jalan Misi pada Rabu lalu. Polres Merauke berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku, yakni A dan MT, sementara pelaku ketiga berinisial DK masih buron. Dikatakan Kasih Humas Polres Merauke bahwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024 sekitar pukul 7.30 WIB yang terjadi di areal pekuburan umum Jalan Misi Merauke dengan inisial korban atas nama M.Y. seorang perempuan tanpa busana, ungkapnya. Lanjut dikatakan kronologis kejadiannya sebagai berikut: para pelaku dan korban sejak hari Sabtu 15 Juni 2024 sekitar pukul 17 WIB sudah melakukan minum-minuman beralkohol di tempat ruang tunggu kuburan Jalan Misi Merauke. Kemudian hingga mabuk pelaku 3 mengajak korban untuk masuk ke areal pekuburan untuk melakukan hubungan badan. Karena korban merontak, pelaku 1 menginjak kepala korban sambil memanggil saksi inisial T untuk mencari kayu, lalu pelaku 1 memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 2 kali hingga kayu patah, namun pelaku 1 menginjak kepala korban hingga terbentur for-foran dinding kuburan, posisi korban tengkurap, kemudian pelaku 2 menginjak punggung korban. Pelaku 1 memanggil saksi inisial T untuk mencari kayu balok lagi. Setelah dapat, pelaku 1 kembali memukul kepala belakang korban sebanyak 3 kali yang Kita ke informasi selanjutnya. Niat untuk membubarkan tawuran antar pelajar di sekitar rumahnya justru membawa remaja berinisial DMS pada jeruji besi. Insiden ini terjadi ketika DMS yang merasa kesal dengan aksi tawuran yang kerap terjadi di lingkungannya mencoba menghentikan perkelahian dengan cara melayangkan balok kayu. Naas, balok kayu tersebut mengenai kepala seorang anak di bawah umur yang saat kejadian sedang memvideokan aksi tawuran bersama rekan-rekannya. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Abdul Jana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku bermula saat ia sedang mencoba menghadang para pelaku tawuran di tengah jalan dengan balok kayu. Namun balok kayu justru mengenai kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala dan segera mendapatkan pertolongan dari warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, keluarga korban melaporkan insiden ini ke Polsek Kalideres dan polisi mengetahui bahwa pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap di Banjarnegara. Kapolsek Kalideres menjelaskan bahwa motif pelaku melakukan tindakan tersebut karena kesal dengan tawuran yang sering terjadi di wilayahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 15 di Jalan Kamal Raya telah terjadi tawuran dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berawal pada waktu itu tersangka sedang berada di rumahnya
mendengar suara anak-anak melakukan tawuran di Jalan Kamal Raya di dekat rumah tersangka. Para pelaku tawuran adalah menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Kemudian tersangka langsung berlari ke tengah jalan sambil berteriak bubar bubar. Tersangka melihat motor yang dikendarai dengan korban dan temannya berbonceng 3, posisinya di tengah. Korban memutar balik dan ngebut ke arah tersangka. Seperti mau kabur, tersangka lalu memukul korban dengan menggunakan kayu. Tim khusus Polresta Manokwari kembali mengungkap kasus peredaran senjata api laras panjang organik di wilayah Manokwari. Pada pengungkapan kali ini, tim sus Polresta Manokwari berhasil menyita sebanyak 3 pucuk senpi laras panjang organik jenis Mauser, M16 dan AK-47. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunsong mengatakan senpi ini disita dari seorang warga berinisial HN. Dari pengakuan pelaku, senpi ini dibeli dari seseorang dari Maluku untuk dijadikan mas kawin. Kapolresta menambahkan bahwa senpi ilegal ini diduga diselundupkan dari Filipina. Dengan adanya pengungkapan 3 pucuk senpi, maka total senpi ilegal yang sudah berhasil disita oleh tim sus Polresta Manokwari sampai saat ini berjumlah 36 pucuk yang terdiri dari senpi rakitan dan senpi organik. Kapolresta juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mencegah peredaran senpi ilegal. Sejauh ini, HN dinilai cukup kooperatif sehingga hanya dikenakan wajib lapor oleh aparat. Masih berfungsi dia. Ininya juga semuanya masih berfungsi. Nah, kalau di sini dibuat industri New Britain Con USA. Ini sebenarnya bisa dibuat otomatis sama semi. Nah, ini dia pelakunya. Kita ke daerah lain, Polda Banten berhasil mengungkap kegiatan penyuntikan tabung gas dari LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG 12 kg dan 50 kg non-subsidi di wilayah Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten. Petugas berhasil mengamankan 2 tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didi Haryanto mengatakan modus yang digunakan para pelaku dengan cara menyuntikkan isi tabung subsidi ke tabung non-subsidi. Pemindahan isi gas itu dilakukan dengan menggunakan selang dan regulator gas yang sudah dimodifikasi. Pelaku menjalankan aksinya dilakukan dengan cara membeli tabung LPG 3 kg, kemudian menjual kembali dalam bentuk tabung LPG ukuran 12 kg hasil suntikan dengan harga non-subsidi sebesar Rp200.000 per tabung. Sedangkan untuk LPG 50 kg hasil suntikan dijual kembali dengan harga Rp750.000 per tabung. Dalam sehari, pelaku dapat memindahkan isi tabung LPG 3 kg sebanyak 400 tabung dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp13 juta per hari. Sehingga kerugian negara mencapai Rp3 miliar selama 8 bulan beroperasi. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukum pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60 miliar. Iya, dia belah kiri. HP Imam. Oh. Kita melaksanakan press conference terkait dengan ungkap kasus tabung gas subsidi. Tidak lain tidak bukan, ini adalah hasil ANEP dan atensi Bapak Kapolda untuk selalu mengantisipasi terkait inflasi di masyarakat. Kemudian dari langkah tersebut, alhamdulillah kemarin tim gabungan dibentuk oleh Polda Banten, yaitu dari Krimsus, tanggal 2 Mei kemarin sekitar pukul 14.00 berhasil mengungkap di daerah Cilegon, yaitu dengan mengungkap tabung dengan jumlah kurang lebih 570 untuk yang diamankan, baik tabung 3 kilo, 5,5, 12 termasuk 50 kilo. Kemudian omsetnya per hari diperkirakan kurang lebih 13 juta. Kalau 1 bulan jadi 390 juta.
Jadi mereka operasi kurang lebih 8 bulan, jadi keuntungan termasuk kerugian negara dalam 8 bulan ini. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan jumlah personel yang dilibatkan dalam operasi Sikat Semeru 2024 Polda Jatim sebanyak 3.206. Dari Polda Jatim ada 275 personel dan dari jajaran Polres di bawah Polda Jatim ada 2.931 personel. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jatim dan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim jajaran Polres di bawah Polda Jatim membeberkan hasil ungkap operasi Singkat Semeru 2024 di Gedung Mahameru Mapolda Jatim. Operasi Sikat Semeru 2024 berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 3 sampai 14 Juni 2024 dengan kasus yang berhasil diungkap sebanyak 1.380 kasus dan 1.120 orang tersangka telah dilakukan penahanan di rutan masing-masing Satker. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.